wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bentar lagi akan masuk bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sedaya sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat. Jangan sampai melupakan nikmat sehat. Wajib sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi hitungan hari atau hitungan jam kita sudah memasuki bulan Ramadan. Senang napa mboten, Bu? Betul nggih? Senangnya gara-gara napa niki? Alhamdulillah kalau senangnya gara-gara Ramadan. Kalau saya ngisi di anak-anak SD senang, kenapa libur? Anak-anak SD, anak-anak SMP. Kalau ngisi di pabrik-pabrik, mbak-mbak, mas-mas senang betul Ramadan, senang. Kenapa? THR. Kalau saya ngisi di pedagang-pedagang, penjual-penjual, ibu-ibu senang, Bu, senang, laris, berbegan. Betul nggih? Jadi senangnya ini bermacam-macam ini. Ada yang senang karena libur, ada yang senang karena THR, ada yang senang karena berbegan. Semoga kita senang karena memang di bulan ini Allah buka pintu-pintu surga. Betul? Seluruh amal kebaikan akan Allah lipat gandakan. Dan pintu neraka itu ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Di sini ada yang umurnya 1000 bulan atau belum, Bu? Dereng wonten kata saya. Ini 1000 bulan berarti 84 tahun lah. Nanti ada satu amalan apabila kita berbuat baik di malam itu, kita mendapatkan pahala seakan-akan hidup selama 1000. Masya Allah. Tema yang akan kami angkat pada kajian pagi hari ini adalah amalan penduduk Makkah dan Madinah di bulan Ramadan. Amalan penduduk Makkah dan Madinah di bulan Ramadan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena alhamdulillah kami pernah belajar di sana selama 4 tahun. Jadi paham betul yang dilakukan orang Makkah, orang Madinah selama Ramadan itu ngapain saja sih. Pin ngertos apa mboten, Bu? Nah, karena kemarin saya tanya, Bun, Umi ini gimana? Temanya sudah semua ini. Oh ya, sama-sama Ramadan namun membahasnya yang berbeda. Oh ya, salah satunya adalah amalan penduduk Makkah dan Madinah di bulan Ramadan. Penting apa mboten? Penting ya? Biar kita bisa membandingkan sama diri kita sendiri. Oh, berarti Ramadan saya harusnya seperti ini, bukan seperti itu. Harusnya bijak di sini dan bijak di situ. Biar apa? Biar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan hadir di sini untuk menuntut ilmu. Niatkan untuk silaturahim. Niatkan untuk menambah ilmu.
Jadi kita datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalannya Allah sampai dia pulang. Jadi jenengan sedaya ini keluar dari rumah menuntut ilmu, dikatakan fi sabilillah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Berarti jenengan sedaya sedang berjalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nasihat dari saya, jangan pernah bosan untuk belajar. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan, sejak kita kecil sampai kita meninggal. Jadi terus menuntut ilmu. Biar apa? Biar nanti ketika ditimbang amal perbuatannya jomplang. Masya Allah. Banyak amal kebaikannya karena menuntut ilmu di Al-Madinah. Banyak menuntut ilmu di masjid, di musola. Akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya jangan seperti gelas kosong. Umpamanya ini gelas. Jadi gelas atau botol kalau terisi penuh lalu ditutup, ada yang bisa masuk lagi apa tidak? Air nggak akan bisa masuk. Gimana cara biar masuk lagi? Tutupnya dibuka, airnya dibuang, baru bisa diisi air. Nah, otak kita seperti itu. Jangan seperti gelas yang sudah penuh, tapi terus merasa seperti gelas kosong, agar diisi selalu masuk. Seperti botol kosong diisi teh masuk, dikasih kopi masuk, dikasih sirup masuk, dikasih jus masuk. Ilmu apapun kita terus menambah. Makanya doanya Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Bukan Robbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah saya harta, uang. Tapi doanya Robbi zidni ilman. Kenapa? Orang kalau punya ilmu, harta akan ngikut. Betul? Orang kalau punya ilmu, harta akan ikut. Tapi kalau orang punya harta, belum tentu punya ilmu. Kita kalau punya ilmu akan menjaga kita. Punya batasan, punya rambu-rambu. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini haram, oh ini halal. Karena kita punya ilmu, kita akan dijaga sama ilmu. Tapi kalau harta, kita yang jaga harta, kita yang menjaga harta. Gitu apa betul? Diirit, ditabung, investasi, bingung. Makanya Robbi zidni ilmu. Yang ditambahkan adalah nggak usah takut harta. Kalau sudah punya ilmu, harta akan mengikuti. Seperti apa? Bayangan. Artos bayangan? Ada yang nggak ada bayangannya, betul-betul ya. Bayangan, kita ke kanan, bayangan ke kanan. Ke kiri, bayangan ke itu. Orang kalau sudah punya ilmu, rezekinya akan Oke. Insyaallah kita akan membahas tentang amalan penduduk Makkah dan Madinah di bulan Ramadan. Namun sebelum membahas itu semua, ada suatu ungkapan yang perlu saya sampaikan. Apa bedanya saum sama siam? Saum puasa, siam puasa. Bedanya nopo? Beda tulisan. Sama-sama puasa Ustaz. Nah ini saya ingin agak meluruskan biar nggak bingung. Dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa tertulisnya saum atau siam? Siam atau saum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa? Kutiba alaikumus saum. Qur'ane benten apa mboten nih?
Sami nggih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bukan saum. Berarti beda siam sama saum. Apa ya Ustaz? Nah, makanya kita belajar dulu karena akan masuk bulan Ramadan. Kalau saum itu ada di surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadang fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Di sini baru kata-kata saum. Kalau tadi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum, bukan. Apa bedanya saum sama siam? Ngertos apa mboten, Bu? Nah, ini kita belajar. Ternyata siam itu mengandung makna yang sangat dalam daripada saum. Kalau siam itu menahan makan, minum, betul? Syahwat, nafsu, kebutuhan fisik, non fisik itu dikatakan siam. Kalau saum itu apa? Saum itu diam. Saum itu apa? Diam. Makanya dalam surat Maryam, sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara. Tidak akan berbicara sama siapapun pada hari ini. Surat Maryam ayat 26. Berarti ada orang yang diam, tapi ngapunten bukan nggak bisa bicara loh, nggih. Bukan bisu, namun dia memang sengaja puasa saumnya itu tidak ngomong. Berarti gimana nggak berbicara? Memperbanyak ini apa? Mendengar. Lebih banyak mendengar. Lebih sulit menjadi pendengar daripada menjadi pembicara. Betul masalah. Jenengan tak kasih mic moni, Bu. Tapi kalau disuruh mendengarkan, bisa fokus, bisa memahami, bisa menjelaskan, itu susah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum begitu selesai bulan Ramadan, sahabat itu kebanyakan seperti orang nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak ngaji, banyak tilawah, tidak digunakan untuk gibah, ngobrol, nongkrong, gosip, kepo. Enggak, tapi digunakan untuk banyak ibadah. Jadi kalau saum itu berhubungannya dengan berbicara, ya ini meninggalkan bicara. Tapi kalau siam semuanya, ya makan, ya minum, ya syahwat, ya bicara juga. Berarti lebih lengkap siam atau saum? Siam. Makanya kalau puasa Senin Kamis ngapunten kula sek saum. Oh, sek saum. Berarti boleh makan? Boleh. Boleh minum? Boleh, karena dia saum, bukan siam. Ini secara bahasa harus paham. Ada perbedaan saum dan siam. Jadi paling aman kapripun, Bu? Bu, siam napa mboten? Siam. Dapat dipahami nggih? Karena terkadang ini bahasa seperti ini orang kurang memperdalam. Jadi secara umum saum sama siam, saum itu sifatnya umum, kalau siam lebih khusus. Makanya kalau puasa Ramadan bukan hanya menjaga mulut, tapi menjaga perut, yang di bawah perut, betul? Itu namanya siam, bukan saum. Oke, jadi biar kita lebih memahami bahwasanya ada sedikit perbedaan antara saum dan siam. Sekarang kita akan meneliti apa sih amalan-amalan penduduk Mekah dan di Madinah di bulan Ramadan. Saya awali dengan cerita pribadi, mohon maaf. Tahun 2021 setelah corona,
di mana kami kembali ke kota suci untuk belajar. Besok 1 Ramadan kami ada ujian akhir semester UAS. Ada ujian akhir semester. Selesai pulang dari Masjid Nabawi, kami langsung pulang ke kampus dan makan. Namanya makannya mahasiswanya puluhan ribu, hampir 18.000, dan dapurnya hanya satu, gede banget restorannya. Buku saya tumpuk di rak buku. Nah, selesai makan, saya mau mengambil buku saya, hilang. Buku buat ujian besok hilang. Masya Allah, saya bingung gimana ini. Padahal di buku itu ada coret-coretannya, ada rangkumannya, ada catatan-catatan penting, dan itu semua hilang. Bingung saya, ya Allah, betul-betul ujian Ramadan ini. Mau ujian, mau diuji, bukunya hilang. Saya ikhtiar dulu, saya lihat CCTV dulu, bener nggak? Tak lihat CCTV 1 jam, diambil, mohon maaf, sama orang Afrika. Ya sudahlah, qadarullah masya'a fa'al. Mungkin aku harus beli buku lagi. Keluar dari restoran, saya pergi keluar kampus. Di luar kampus ada toko buku, namanya Darun Nasihah. Nanti jenengan yang umrah atau haji mau beli buku di Darun Nasihah lengkap. Di Darun Nasihah itu saya tanya ke toko bukunya, Pak, saya mau beli buku. Jawabannya apa? Kita sudah tutup, Mas. Tapi bahasa Arab, kita sudah tutup. Saya besok ujian, Pak. Saya butuh buku tauhid karena besok untuk ujian. Apa jawaban toko bukunya? Nanti bulan Syawal. Ini saya besok ujian 1 Ramadan tauhid. Jawabannya bukanya kapan? Bulan Syawal. Lo kok bulan Syawal, Pak? Lah besok aja 1 Ramadan tinggal buka open maftuh itu. Selesai masalah, Pak. Saya mau ujian, Pak. Apa jawaban toko penjual buku ini? Mas, 11 bulan saya sudah untung banyak untuk dunia. Tinggal 1 bulan saya fokuskan untuk akhirat. Diem saya 1000 bahasa, speechless saya. Apa jawaban dia? Mas, 11 bulan saya sudah gunakan untuk dunia, 1 bulan ini saya gunakan untuk akhirat, yakni bulan Ramadan. Toko akan saya buka nanti 1 Syawal. Padahal saya besok ujian. Oh, udah. Sambil ngangguk-ngangguk, ya sudah. Sambil saya mikir kata-katanya itu. Kata-katanya penting banget buat saya. Lebih penting dari bukunya kali ya. 11 bulan saya sudah gunakan untuk dunia, 1 bulan saya gunakan untuk akhir. Jadi kayak jelek masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran. Wah, sudahlah. Pulang saya ke kampus, qadarullah pulang ke kampus, ditelepon sama teman. Hei bro, ini saya dengar buku kamu hilang. Iya, gimana? Saya ada file PDF, mau nggak? Mau. Alhamdulillah nggak punya buku secara fisik, punya secara file. Jadi saya belajar pakai komputer karena bukunya PDF. Dari sinilah saya ngambil keputusan saya akan membawa amalan penduduk Mekah sama Madinah di bulan Ramadan. Kata-kata tadi loh, 11 bulan saya sudah gunakan untuk dunia, 1 bulan saya gunakan untuk akhirat. Luar biasa, betul nggak? Kalau kita bandingkan sama kehidupan kita bagaimana, Bu? Ramadan tambah banter napa mboten? Tambah. Nah, makanya kita sama-sama belajar apa sih yang dilakukan penduduk Mekah sama Madinah di bulan Ramadan. Paling tidak ada 6 pekerjaan. 6 pekerjaan penduduk Madinah, 6 pekerjaan penduduk Mekah yang dilakukan. Dan ini hasil survei dari beberapa masyayikh. Saya tanya hampir sama semua tujuannya. Memang ada 6 amalan yang hampir sama. Yang pertama, mempersiapkan niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Yang pertama, mempersiapkan niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang melalaikan.
Yang ketiga, memperbanyak zikir. Niat meninggalkan hal-hal yang melalaikan, memperbanyak zikir. Yang keempat, introspeksi diri, muhasabah. Niat meninggalkan hal yang melalaikan, memperbanyak zikir, introspeksi. Yang kelima, iktikaf. Yang kelima, iktikaf. Niat meninggalkan hal yang melalaikan, memperbanyak zikir, introspeksi diri atau muhasabah, iktikaf, dan terakhir berbagi takjil di bulan Ramadan. Itu kurang lebih yang dilakukan penduduk Makkah sama Madinah. Kita jelaskan niat paling penting. Gini apa betul? Kita mau masuk Ramadan, yang pertama dipersiapkan adalah niat. Kita mau kapan puasanya nih? Rebo apa Kamis? Berawal dari ini? Betul? Betul-betul niatkan. Kalau memang sudah siap mau terawih, sudah siap belum mukenanya, sudah siap belum sajadahnya, sudah siap belum tasbihnya, sudah siap belum Qur'annya. Jadi dari penampilan sudah juga dipersiapkan, hati sudah siap, persiapan badan lahir batin sudah harus niat untuk apa? Masuki bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat. Jangan sampai puasa niatnya bukan untuk Allah. Naudzubillah. Bentar, itu ambruk. Puasa niatkan lillahi ta'ala, niatkan untuk Allah. Jangan sampai puasa karena ikut-ikutan. Jangan sampai puasa gara-gara tanggane puasa ya melu puasa. Jangan sampai tanggane terawih nyong terawih, tanggane iktikaf saya iktikaf, bukan. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi niatkan untuk ikhlas. Lalu apa yang dilakukan orang Makkah sama Madinah ketika masuk bulan Ramadan? Ikhlasnya Masya Allah. Contoh yang pertama, mereka menyediakan kendaraan untuk ke masjid, baik Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Mobilnya itu jadi taksi tapi gratis, mobilnya jadi Grab, mobilnya jadi Maxim tapi digratiskan. Masya Allah. Mobilnya orang Mekah itu bukan Avanza loh, nggih, ngapunten. Mobilnya orang Madinah itu bukan Innova, nggih, ngapunten, nggih. Jenengan ngertos Pajero itu kota. Loh, saya katakan jujur ini. Tahu Fortuner itu bis apa? Mikro. Jadi di sana mobil-mobil bagus seperti apa? Lexus, GMC, Alphard itu gratis digunakan buat orang yang mau berangkat ke masjid. Masya Allah. Jenengan kalau naik Alphard itu bayar pinten nggih? Lah, jangankan Alphard Ustaz, Avanza pun senang nepol. Itu udah bayar kita, betul? Sedangkan itu mobil mewah mereka gratiskan. Niatnya ikhlas lillahi. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Punyanya mobilnya diikhlaskan, tapi tidak diberikan loh nggih, hanya diberikan tumpangan. Ya kalau kita punya motor Vario yo monceng anur. Kita punya Scoopy ya berangkat bareng, di mana kendaraannya itu bisa mendapatkan pahala. Ikhlas, nggak minta bayaran. Contoh yang kedua, setelah sholat taraweh kita kan langsung pulang. Betul?
Ada yang lanjut kolaknya, mendoannya, bakso. Tapi kalau orang di sana selesai tarawih bagi-bagi makanan, dibagi minuman, dibagi es krim, dibagi coklat buat anak-anak. Jadi takjil bukan hanya sebelum buka, namun setelah buka juga dibagi-bagi. Berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala, ladang pahala. Apakah selesai di situ, Ustaz? Enggak. Hotel-hotel yang biasanya Ramadan harganya melangit, namun buat orang-orang pelajar menuntut ilmu, mahasiswa, orang yang i'tikaf, sudah kamu mau bayar berapa? Saya hanya punya 5 real, silahkan. Saya hanya punya 10 real, silahkan. Padahal Ramadan kayak gini hotelnya itu ratusan juta, Bu. Kita hanya bayar 50.000, 100.000. Kenapa? Karena berlomba untuk mendapatkan pahala. Itulah yang dilakukan orang Makkah sama orang Madinah. Niatnya sudah ikhlas dari awal. Sampai membagikan kurma, mohon maaf. Kurma yang dibagikan itu bukan seplastik, bukan sekilo, sekerdus. Dihitung jamaahnya berapa? 80. Nanti keluar di depan sudah ada kontainer, silahkan diambil. Tronton. Jadi ngambilnya langsung satu sekerdus. Ya Allah, itu sudah ikhlas tingkat luar biasa. Dan kurmanya kurma yang paling tinggi, ajwa. Kurma yang mahal-mahal dibagikan ikhlas lillahi. Apa kata tadi? 11 bulan sudah kita gunakan untuk dunia, 1 bulan kita gunakan untuk akhirat. Ini real. Jadi ikhlas sudahlah bagikan. Makanya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, rizkinya mereka tambah banyak luar biasa. Ya sedekahnya sekali sedekah setronton. Ya berapa baliknya, betul? Sekali sedekah semasjid. Lah kita sekali sedekah sejaburan tat. Semangka, teh, ya mboten napa-napa itu bagus. Paling tidak kita tahu loh, oh ternyata perbandingannya jauh sekali jauh. Oke. Yang kedua, mereka meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Jadi orang Madinah itu bulan Ramadan jalannya sepi. Kalau kita kan nyari bukber. Di sana jalanan pada di sini kalau jam 5 baru ke warung kemana, walah traweh bablas. Mundur lama. Di sana jalanan sepi. Mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, nongkrong, ngobrol yang nggak jelas, keliling-keliling warung, ngelihat pakaian-pakaian lebaran, enggak, ngabuburit, bahkan sampai apa? Sampai yang namanya setan gepeng, yang namanya handphone gepeng, dikasih waktu, disetting, murupe mung 2 jam, Bu. Hidupnya hanya 2 jam. Jadi kalau sudah 2 jam ya sudah, hidup lagi HP-nya besok. Bu, jenengan tak telepon. Oh udah 2 jam, besok baru tak balas. Saya ngubungin teman saya gitu. Besok tugasnya apa? Dikasih tahu besok pas ngumpulin tugas. Maaf ya, baru saya jawab. HP saya baru hidup. Dikasih waktu hanya 2 jam. 22 jamnya ngapain? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya mereka suci, kotanya kota suci, kita kota Dawet Ayu, beda. Jangan samakan. Paling tidak kita tahu perbedaannya nggih. Jadi oh iya ya, bisa loh HP disetting, bisa loh tablet disetting, bisa loh laptop, TV ya bisa disetting. Betul apa tidak? Nah, tinggal kita mencari tahu gimana cara-caranya. Banyak sekali orang Arab itu yang memelihara onta. Kalau kita kan Toyota. Sana punya onta, punya burung elang, burung gagak, oh yang singa bahkan ada yang punya.
kayak selamanik. Tapi mereka tidak terlena dengan hewan-hewan semua ini. Di kerangkeng, dikasih makan, sudah fokusnya hanya masjid, dapur, kamar mandi, masjid lagi, dapur pas buka, kamar ganti baju, kamar mandi, masjid lagi. Jadi kehidupannya di situ aja. Enak kalau Ramadan nyari orang-orang penting, nggak bingung. Nyari bupati gampang, nyari gubernur gampang. Kenapa? Pasti ada di masjid. Saya waktu itikaf itu 2021 itu nggak sengaja. Ya namanya itikaf kan nggak kelihatan kamu siapa. Ternyata dia salah satu ya pembesar Arab Saudi juga. Bawahnya gubernur, berarti wakil gubernur. Itikafnya di samping saya, kelihatan sederhana banget. Begitu keluar masjid, wah, udah dipersiapkan alat-alat mobil kendaraan. Masya Allah, ternyata dia orang besar. Ya di masjid ngaji, ya deres, ya murojaah, tilawah. Itu kerjanya orang Makkah sama orang Madinah. Kenapa penting meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Jawabannya kenapa? Karena Ramadan hanya 1 bulan. Ramadan hanya 1 bulan. Karena Ramadan momen waktunya sangat mahal, golden time. Waktu emas. Waktu emasnya kapan? Ketika bulan Ramadan. Jadi persiapkan niat betul-betul. Oh ini ngabisin waktu saya lah. Udah lah, saya mau fokus etika. Oh ini ngabisin tenaga saya lah. Lebih baik saya fokus ngaji. Oh ini ngabisin kesempatan saya lah buat belajar. Jadi mulai dari sekarang dipilih-pilih waktunya. Kemudian kenapa sangat penting? Karena Ramadan adalah bulan untuk diturunkannya Al-Quran. Makanya selalu berduaan, bukan sama suami, berduaan sama Al-Quran. Dipersiapkan Al-Qurannya. Kalau perlu beli Quran yang baru, kalau perlu beli Quran yang nyaman. Biar apa? Khusus ini untuk Ramadan tahun ini. Ben semangat. Gini apa Badan? Qurannya soek-soek, halamannya ada yang hilang. Walah, coba beli yang baru biar semangat untuk ngaji lagi. Dah saya mau pakai yang baru lah biar semangat. Gak apa-apa, gak masalah. Gak sampai 100.000, pahalanya 1 triliun mungkin. Ngaji dibaca terus, murojaah terus. Kemudian kenapa mereka tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang dilalaikan? Mereka biasanya menyempatkan waktunya untuk umroh. Nah, kalau kita kan nggak bisa nih Bu, kecuali yang memang Allah berikan rezeki untuk umroh, maka kita bisa sholat sunnah fajar, sholat syuruk, sholat isra, betul nggak? Mendapatkan pahala seperti haji dan itu selama 30 hari jangan bolong. Jadi mereka bisa umroh, kita nggak umroh tapi dapat pahalanya umroh. Kita nggak capek tawaf, kita nggak capek sa'i, namun kita hanya menunggu jamaah subuh terus sampai matahari terbit, sebentar nunggu 10-15 menit, habis itu baru sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti orang haji dan Masya Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Yang tadi penduduk Makkah dan Madinah selalu memperbanyak zikir. Kelihatan dari mana? Tasbih itu diputer-puter Bu. Yang pernah umroh paham. Betul ya? Tasbih panjang-panjang, puter-puter. Anak setan tuh. Gini. Jadi kemana-mana tuh, wah. Kalau kita kan yang otomatis, cetuk, rusak, ganti yang baru. Mereka zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah. Terus jadi ketika saya dekati teman saya itu kok kayak komat kami tuh. Ternyata lagi zikir. Mas, apa ya? Oh jebule la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah.
Zikire la ilaha illallah. Teman lagi, ini gimana ceritanya? Tak ada apa ini? Ali Imran, murojaah Ali Imran, udah hafal. Ya Allah, hebat sekali ya amal-amalannya. Makanya kita jangan sampai kalah. Perbanyak yang bisanya subhanallah ya baca subhanallah, subhanallah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Yang bisanya takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terus la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, shalawat sampai saya pernah ditanya itu suatu ketika sore-sore lagi setoran hafalan, Des, ente udah sholat berapa kali? Waduh, baru 500 ya. Bakhil ente. 500 jawabannya bakhil. Berapa sih? Ya paling enggak 50.000. 50.000 itu berarti sambil masak sambil bedakan sambil motor. Jadi memang mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan menggantinya memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang hatinya selalu damai dan berzikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hatinya akan damai, tentram, nyaman. Makanya digunakan untuk berbanyak zikir. Kenapa zikir? Karena zikir adalah ibadah yang tidak butuh biaya. Ibadah yang tidak butuh banyak tenaga. Betul? Kenapa zikir? Karena ibadah yang tidak butuh suci. Nggak harus wudhu, tidak harus di masjid, di jalan, di pasar. Betul? Boleh apa tidak? Boleh. Apakah zikir butuh tiket? Apakah zikir butuh paspor? Enggak. Hanya butuh kehadiran hati. Selalu tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus seperti zikir yang ringan namun berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allah. Itu. Jadi orang-orang Mekah sama orang-orang Madinah kemana-mana selalu membawa tasbih. Kalau kita kemana-mana selalu membawa jauh sekali. Handphonenya pun mereka disetting ya, kita total kalah telak lah. Oke, ada yang doanya Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Makanya kalau Ramadan jangan sampai melupakan zikir pagi sama zikir sore, zikir petang, selalu dibaca itu. Biar apa? Biar menjadi perisai, tameng, betul? Karena saat itu setan-setan dibelenggu, dijiret. Itu setan golongan jin. Tapi golongan manusia gimana? Minal jinnati wanas, dalam surat An-Nas, betul kan? Karena memang ada manusia yang sifatnya tingkah lakunya bahkan melebihi jin, lebih sampai setan bingung kok bisa ya. Oke. Yang keempat, amalan penduduk Mekah dan Madinah introspeksi diri. Napa niku? Muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan
apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Selalu muhasabah. Apa hari ini yang sudah aku lakukan? Tadi pagi sudah ngaji atau belum? Duhanya berapa rakaat? Sudah sedekah atau belum? Sudah silaturahim atau belum? Gitu. Terus mengevaluasi diri sendiri. Jangan ngevaluasi orang lain. Jangan ngevaluasi tetangga. Jangan ngevaluasi sahabat, wis diri kita sendiri. Jangan seperti pepatah gajah di pelupuk, namun semut. Nah itu, jangan sampai kita ngelihat kesalahan orang lain mudah, namun ngelihat kesalahan kita seakan-akan nggak kelihatan. Gajah depan mata nggak kelihatan, semut di sana bisa kelihatan. Nah itu hati-hati. Makanya sama-sama muhasabah. Ustadz, saya nggak pernah berbuat dosa. Wes, saya nggak pernah ada kesalahan, saya nggak pernah ada kekurangan. Jeri sapa. Yang paling cocok muhasabah gimana? Tanyakan suami kita, tanyakan anak kita, tanyakan tetangga kita, tanyakan saudara kita. Terkadang kita nggak bisa melihat kesalahan kita, namun orang lain bisa melihat. Makanya paling seneng kalau diintrospeksi sama orang lain. Harusnya gini. Oh alhamdulillah, nggih matur nuwun. Jangan malah dinasihati, sakit hati. Jangan, terima. Oh iya ya, saya salah di bagian ini. Oh iya, saya harus introspeksi. Karena terkadang yang bisa melihat kita adalah orang lain. Penting, kenapa? Agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Gak mungkin seseorang itu lebih baik tanpa melakukan introspeksi diri. Saya pribadi setiap malam sebelum tidur, mungkin bisa dicontoh. Jadi saya kalau sebelum tidur saya ngevaluasi. Tadi pagi saya bangun jam berapa ya? Saya tadi ngajinya berapa ya? Murojaahnya, sedekahnya berapa ya? Gitu. Sedekahnya yang warna ungu apa warna hijau ya? Saya nggak golok apa gambare Soekarno Hatta ya? Itu dievaluasi terus. Betul nggak? Biar apa? Biar hari ini lebih baik daripada hari. Biar Ramadan sekarang, Ramadan hari ini, besok harus lebih baik itu. Dengan ada apa? Introspeksi di itu terkadang. Bahkan kalau perlu pasang CCTV. Oh ya HP-an baik di atas kursi. Ini evaluasi. Oh di depan TV aja. Oh sing dibuka YouTube. Biar apa? Biar kita mengevaluasi diri kita sendiri. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dirimu nanti dihitung. Lebih baik kita yang ngoreksi diri sendiri sebelum malaikat nanti akan menghitung. Betul? Rokib atid itu nggak akan lewat itu hitungannya itu, nggak bisa direvisi hitungannya itu. Makanya kita harus pintar menghitung diri kita sendiri. Pagi ini kebaikannya apa ya, keburukannya apa. Alhamdulillah tadi pagi saya jamaah di masjid. Alhamdulillah habis itu saya bisa ngaji. Kalau keburukan, ternyata tadi pagi aku belum qobliyah subuh. Ternyata tadi zikir paginya lewat. Ternyata sayure gosong. Ternyata anak-anak terlambat ke sekolah. Tapi sekarang lagi libur, nggak bisa alasan. Nah disitulah. Jadi harus melakukan apa? Introspeksi di diri. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, ya Allah, dia lebih baik daripada kita. Ketika kita lihat anak yang lebih muda, ya Allah, dosanya masih sedikit. Melihat anak-anak, ya Allah, belum ada dosa. Jadi selalu menjadikan kita apa? Introspeksi diri itu agar kita lebih baik terus. Yang kelima, apa amalan penuh kemakatan Medina? Iktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi orang-orang Madinah sama Makkah itu rajin beriktikaf. Dan softnya selalu mundur. Kenapa? Karena nambah terus. Bapaknya itikaf, nambah anaknya itikaf, nambah istrinya itikaf. Kalau di sini softnya tambah maju. Wallahu alam kemana? Seminggu Ramadan semangat, seminggu kedua mulai softnya hilang, bolong. Minggu ketiga bolong-bolong. Baru 10 malam terakhir rame lagi. Tapi kebanyakan orang tua. Nah, orang Mekah dan Madinah itu iktikafnya hampir setiap hari. Nggak harus malam, pagi. Habis subuh iktikaf silakan. Habis zuhur iktikaf, habis asar iktikaf. Bisanya malam ya malam iktikaf. Jangan sampai Ramadan berlalu dan dosa kita belum diampuni. Nauzubillah. Makanya berusaha untuk beriktikaf. Karena Nabi Muhammad SAW ya'takifu ala asyril awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf pada 10 malam hari Ramadan sampai wafat. Kemudian istri-istri Nabi juga beriktikaf setelah Nabi meninggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya sangat sekali ditekankan untuk beriktikaf. Hukumnya sunnah. Harus diingat-ingat. Tetap juga iktikaf hukumnya sunnah. Tapi hati-hati, iktikaf bisa menjadi haram. Gimana Ustaz? Istri keluar tanpa izin suami. Hati-hati. Sunnah berubah menjadi haram. Si mengendi? Kemana? Tiba-tiba di masjid. Sedangkan suaminya lagi mencarinya, hati-hati. Atau bisa menjadi makruh. Ngapa? Berpenampilan mencolok. Bukan mencolok mata. Glowing. Oh, ini malaikat malam-malam keluar. Harusnya sunnah menjadi makruh. Betul? Malah jadi ajang cantik-cantikan di masjid. Bingung takmir masjidnya. Gimana menilainya? Malah menjadi makruh. Hati-hati. Yang perlu diperhatikan apa iktikaf itu? Syarat, kemudian sunnah, kemudian yang membatalkan. Syarat iktikaf napa? Pertama harus niat. Nih penting. Niat. Jenengan di masjid berjam-jam nggak niat iktikaf ya nggak akan dianggap iktikaf. Karena iktikaf membutuhkan nih niat. Saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Nawaitul iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Yang kedua di masjid. Iktikaf itu di masjid. Yang ketiga bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi hajat kita sudah diselesaikan sebelum berangkat ke masjid. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah gimana Ustaz? Ya sudah, berhajat dulu, habis itu wudhu lagi, iktikaf lagi. Berakal. Yang terakhir Islam. Orang yang iktikaf harus orang muslim. Apa yang membatalkan iktikaf harus diingat-ingat. Pingsan. Barangkali ada iktikaf saking khusyuknya pingsan, batal. Mabuk, nauzubillah. Haid lampu merah. Tiba-tiba haid, batal. Junub, batal. Keluar masjid tanpa uzur, batal. Tapi kalau ada uzur gimana? Boleh. Tapi balik lagi ke masjid, wudu lagi, niat lagi, iktikaf lagi ke masjid. Murtad, naudzubillah, batal. Hubungan suami istri batal.
Lalu apa sunahnya? Orang beriktikaf sunahnya satu, zikir. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jangan mengeraskan suara. Tetap membaca Al-Quran, tapi jangan keras mengganggu jamaah yang lain. Murajaah, mudzakarah, belajar apa, dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak iktikaf. Apa? Senda gurau, bercanda, bermain, atau apa? Setan gepeng. Iktikaf sing dibawa HP. Niat iktikaf malah chattingan. Halah, tinggal. Tapi kalau dia tidak mengganggu, bawa saja. Yang penting harus tahu batasan. Keenam, yang dilakukan orang Makkah dan Madinah, berbagi takjil. Nah, kalau ini insya Allah kita sudah sering ya. Ada jadwal masing-masing, biasanya per RT, napa per masjid, napa per musola. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'." Rawi Tirmidzi. Barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Berbagi takjil. Bedanya di mana, Ustadz? Nah, ini bedanya. Kalau takjil di Nabawi, takjil di Masjidil Haram, takjilnya itu apa yang kita makan. Jadi kalau di rumah makannya nasi goreng, berarti takjilnya nasi goreng. Kalau takjilnya di rumah mendoan, yang dibagikan mendoan. Kalau di rumah ayam goreng, takjilnya ayam goreng. Bukannya pakai sate, takjilnya pakai sate. Bukan malah tempe. Nah, kalau kita seperti itu, beli semangka satu dibelah-belah, padahal kita bukannya pakai kurma. Ya, kalau pakai kurma yang dibagikan kurma, sama persis. Bahkan kalau di Masjid Nabawi itu sampai kita milih, Bu. Di selasar masjid itu, sekeliling masjid itu tinggal milih. Ini roti, di sini nasi, di situ donat, di situ ayam, di sana daging onta, di sana daging sapi. Penuh sampai ditarik-tarik. Ayo buka sama kan, ayo buka sama. Diceneng-ceneng. Tinggal kita pilih. Bagaimana takjilnya, luar biasa. Yang pernah di sana, semoga yang hadir di sini Allah mudahkan untuk Ramadan di Makkah dan di Madinah. Amin ya robbal. Bukan hanya amin nggih. Butuh dana juga nggih. Butuh doa, ditabung mulai sekarang. Saya punya dana 100.000, 100.000 ditabung. Ini buat iktikaf nanti Ramadan 2 tahun depan umpamanya. Atau buat iktikaf Ramadan tahun depan. Jadi bukan cuma amin, butuh uang. Buat apa? Iktikaf bulan Ramadan. Saya mau full bulan Ramadan, boleh. Banyak sekarang yang menawarkan. Saya mau hanya 10 hari terakhir, boleh. Oke. Bahkan ada yang membagi kayak gini. Air isinya zam-zam, bagi roti. Wah, pokoknya kalau di Mekah Madinah Ramadan tidak takut kelaparan, tidak takut untuk buka, tidak takut untuk sahur. Kalau kita kan masih mikir-mikir, sahur ya apa ya? Lele, ayam, abon, tahu tempe, sate, 4 sehat, 5 tawakal. Sehatnya sekawan, tawakal 5. Itu di mana orang-orang di Mekah dan di Madinah sangat mudah sekali berbuka makanan untuk buka puasa, takjil. Nah, begitu masuk 10 malam hari terakhir Ramadan, ini puncaknya. Jenengan yang sudah pernah haji, rame atau tidak? Rame. 10 hari terakhir Ramadan lebih rame daripada haji. Masya Allah.
haji itu penuh Masjidil Haram dengan 3.500.000 jamaah. 3.500.000. Jamaah Indonesia 221.000, terbesar sedunia. Sedangkan Masjidil Haram penuh dengan 3.500.000, udah penuh. Namun ketika 10 hari terakhir Ramadan, Masjidil Haram biasanya sampai 21 juta. Saya ulangi, Masjidil Haram penuh ketika haji 3.500.000, udah penuh. Tapi 10 malam hari terakhir Masjidil Haram terisi 21 juta. Berarti 8 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau berjalan kayak ini jenengan ini nempel gini, nggak bisa jalan, impossible. Nempel terus. Kenapa? Lautan manusia pada mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang dilakukan apa Ustaz? 10 malam hari terakhir itu membaca Al-Quran sampai ketiduran. Saya ulang. Jadi kita kalau ngeliat santri kita nih, santriwati ngaji sampai ketiduran, itu saya paling nggak tega bangunin. Dia capeknya karena capek ngafal itu. Itu penduduk Makkah Madinah kalau Ramadan gitu. Jadi sambil ngaji, saking capeknya tidur. Jadi ngigonya itu alif lam mim dzalikan kitab. Masya Allah. Ngimpinya sampai keluar ayat Quran. Bangun ngaji lagi. Wudu ngaji lagi. Jadi 10 hari terakhir tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Itu amalan penduduk Makkah dan Madinah. Yang kedua, berangkat ke masjid. Nah ini, berangkat ke masjidnya itu setelah asar dan pulangnya setelah subuh. Insya Allah ya. Ini kalau nggak di kajian nggak akan tahu ini. Rugi yang nggak datang ini. Jadi berangkatnya kapan? Setelah asar, pulangnya setelah subuh. Loh, berarti tidurnya di mana Ustaz? Di masjid. Karena memang disediakan. Kalau kita kan berangkat, iya yang berangkat maghrib, berangkatnya pas isya. Pulangnya habis tarawih, pulang dulu, berangkat lagi, pulang lagi. Bangun 2 hari besoknya itikaf, pulang lagi, berangkat subuh, pulang lagi. Ya, lebih banyak pulangnya daripada itikafnya itu. Orang kalau di sana berangkatnya habis asar. Jadi ke masjid itu sudah bawa bekal, ya sabun, ya sampo, ya apalagi baju, pakaian ganti. Memang kehidupannya ada di masjid, betul sekali. Itu itikaf 10 hari terakhir. Jadi ada yang tidur di depan toko, ada yang tidur di belakang masjid, ada yang di belakang masjid, Masya Allah. Jadi berangkatnya kapan? Pulangnya? Itu dari tanggal berapa? 10 hari terakhir. Berarti malam 21 sampai malam Idul Fitri. 10 hari tumplek semua di Makkah, tumplek semua di Madinah. Nah, masuk Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di sini ramai luar biasa. Betul? Selesai sholat Idul Fitri, halal bihalal, muter-muter keluarga bani-bani, kumpul-kumpul silaturahim. Nah, selesai Idul Fitri di Mekah dan di Madinah sepi. Sepi. Saya nyari ini kemana orang-orang. Sampai mau nyium Hajar Aswad gampangnya Pol. Muter-muter Ka'bah kosong plong, polisi nggak ada. Pada kemana selesai sholat Idul Fitri? Pada tidur.
subuh sampai zuhur, bangun salat zuhur tidur lagi, bangun salat asar tidur lagi, bangun maghrib tidur lagi. Betul-betul tenaganya sudah habis. Ini belum kita tahu ya. Ini fakta yang terjadi. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Orang-orang pada nyari Lailatul Qadar. Malam ini Lailatul Qadar, enggak besok, besok sampai Idul Fitri. Mereka mengira itu semua malam Lailatul Qadar. Hari kedua saya mengunjungi teman saya dari Madinah. Ayo main. Tidur sampai siang, kuat banget ya. Aku tidur 2 jam 3 jam udah pusing. Ini bisa. Alasannya kita udah jihad kemarin 10 hari terakhir. Udah sekarang tinggal lebaran. Baru puasa ketiga keempat hidup puasa lagi, puasa Syawal. Masya Allah. Kalau kita kan enggak, nggih. Hari pertama Idul Fitri, hari kedua Idul Fitri, hari ketiga Idul Fitri, hari keempat Idul Fitri, hari keempat Idul Fitri, tambah lebaran ketupat, lebaran lagi, tambah sibuk. Di sana sibuknya ketika 10 malam hari ini. Iku nggih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak berniat untuk menggurui. Niat saya sama-sama belajar. Saya tidak niat menjatuhkan Banjarnegara Indonesia, enggak. Niat kita biar kita tahu gimana sih amalan kota suci sih. Gimana sih orang-orang yang berangkat umroh di sana sih? Bagaimana sih ujiannya di sana? Luar biasa. Ini masih panjang sebenarnya. Tapi yang lihat situasi dan kondisi waktu sudah tidak memungkinkan. Kesimpulannya ada 6 amalan penduduk Mekah dan Madinah di bulan Ramadan. 1. Niat. 2. Meninggalkan hal-hal yang melalaikan. 3. Memperbanyak zikir. 4. Muhasabah, introspeksi diri. 5. I'tikaf. Dan 6. Berbagi takjil untuk berbuka puasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilillah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.